Tim Pansus DPRD Kota Kupang melakukan uji petik hasil rapat panitia khusus LKPJ Wali Kota Kupang tahun anggaran 2020. Lokasi-lokasi uji petik merupakan hasil rapat bersama pimpinan OPD terkait yang dinilai tidak mampu menjelaskan pemakaian anggaran APBD 2020. Rumah potong hewan di Pasar Oeba dan di Kelurahan Matani, lokasi beda rumah hingga tiang lampu jalan menjadi fokus uji petik. Selain itu, tim Pansus juga melakukan uji petik di lokasi penyimpanan aset pemerintah Kota Kupang. Di lokasi tersebut, puluhan lampu hias berbentuk sasando maupun bunga CP, solar cell, hingga tiang lampu penerangan terbengkalai dengan kondisi memprihatinkan. Ini apa nih, rusak nih kuliah. Jadi uang miliaran rupiah diperlakukan seperti ini. Ini kalau 1 miliar aman ini mungkin tidak terlalu ini, cuma ini sudah angka puluhan miliar. Ini yang 2020 punya abang? Nah, 2019. 2019. Tapi kan ini kan tercatat sebagai aset di tahun 2020. Nah, kalau belanja modal ini yang sudah seperti ini rusak, artinya kita juga merusak aset, gitu kan? Nah, ini berapa banyak miliar uang rakyat menjadi rusak seperti ini, yang tidak akan mungkin terpakai lagi. Gitu. Melihat kondisi tersebut, Juvencius Tukung mengatakan hal ini menjadi penting bagi DPRD untuk berhati-hati ke depannya walau ada kemauan kuat pemerintah untuk menata Kota Kupang. Melihat kondisi penyimpanan, siapapun tidak bisa menjamin aset-aset tersebut tidak akan rusak atau hilang. Setelah kita melihat langsung ini sangat memprihatinkan. Sedih, kenapa? Uang rakyat yang kita gelontorkan di sini kan disimpan dengan tidak dengan standar yang bagus ya untuk memastikan bagaimana barang ini tidak rusak. Jadi bayangin saja kalau dengan pola penyimpanan seperti ini barangnya rusak dan bisa dipastikan tidak bisa difungsikan lagi di kemudian. Apakah memang pola belanja modal kita itu adalah belanja habis pakai dan kemudian taruh begini rusak lalu kita mau pikir belanja lagi. Nah ini menurut saya sebaiknya anggota DPR mempertimbangkan manakala ada lagi usulan baru kaitan dengan belanja modal seperti ini. Kenapa? Ya teman-teman wartawan melihat, ya kan di saat bersamaan kita lagi susah ini masyarakat semua, ekonomi lagi runtuh karena COVID, badai seroja. Dikala kita seroja tidak bisa berbuat apa-apa, tapi belanja yang kita gelontorkan seperti ini, belanja modal dengan biaya yang besar dibuat seperti ini gitu loh. Kalau begini yang dilakukan oleh teman pemerintah ini bagian dari penunjukan sikap bahwa kita ini ada menghambur-hamburkan uang rakyat atau pemborosan uang rakyat. Jauh lebih baik daripada kita belanja aksesoris kayak gini, mendingan kita urus yang berurusan langsung dengan kebutuhan masyarakat, kaitan dengan kebutuhan ekonominya, penganggurannya, peningkatan sumber daya manusianya, kesehatannya, dan lain sebagainya. Ya kan teman-teman tahu, angka partisipasi murni kita SMP garing MI itu menurunnya tidak sedikit, itu 2 digit, 11% itu. Untuk SD aja itu 7%. Lalu angka kematian memang kasus kematiannya masih 4, tetapi angka kematiannya 4, tapi kasusnya meningkat. Itu dan ini kan ada kaitannya dengan intervensi kebijakan dan program kita yang memang tidak larinya ke sana, tapi larinya kebutuhannya ke kiri, kita larinya ke kanan. Ini kondisi ini. Jadi bagi kami ini sangat penting hari ini kami melihat langsung supaya kami ada bahan. Setidaknya saya berharap kondisi ini bisa menyentuh hati nurani teman-teman di DPR untuk berani nggak tidak untuk kita memutuskan di periode berikut bahwa nggak boleh lagi pemborosan seperti ini. Gitu. Sementara itu di lokasi beda rumah program Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman tahun anggaran 2020, Jemari Yosef Dogon mengatakan uji petik untuk melihat tujuan awal program yaitu peningkatan kualitas rumah layak huni untuk 250 rumah yang kemudian diubah sepihak oleh pemerintah kota menjadi bedah rumah untuk 72 rumah dengan anggaran 48 juta rupiah per rumah. Menjadi bedah itu seperti apa? Terus kalau kita bantu 10 juta itu kira-kira bisa menjadi apa? Ya toh, kan tujuannya kan programnya itu kan peningkatan kualitas rumah layak huni. Iya. Kan gitu. Nah, terus dirubah sepihak menjadi bedah rumah. Nah, yang dari 10 juta menjadi 50 juta. Atau sekarang realisasinya ini 48. Nah, ini 48, rumah ini 48 juta. Nah, ini yang menjadi soal. Yang harus masih ada 3 warga lagi mendapat, tapi karena dialihkan menjadi bedah rumah ya cuma 1 warga. 1 warga yang dapat. Itu yang menjadi soal.
Memang sekarang butuh gambar existingnya berarti Nah, untuk saya melihat. mau lihat sebelum dimasukkan dalam program rumah ini, mana kondisi awalnya mana. Sehingga kalau kita tambah, kalau nanti bisa 10 juta ya minimal 20 lah. 20 misalnya, atau sorry, maksimal 20. Maksimal 20 mungkin sudah terbantu ya toh, untuk menjadi rumah layak huni. Kalau ini menurut saya lebih dari layak. Nah, sementara masih banyak di Kota Kupang rumah yang tidak layak huni yang menjadi soal. Kalau semua sistem bedah rumah, katakan 50 juta, kapan baru selesai? Itu pertanyaannya, kapan baru selesai? Itu yang saya bilang, kalau tadi lantai tanah menjadi lantai semen. Tadinya jendela tidak jelas menjadi jendela bingkai yang bagus. Kemudian tadinya mungkin bebak dari atas sampai bawah, sekarang mungkin setengah tembok. Itu atapnya tadi daun, terus beliseng. Itu maksudnya. Kalau tadinya daun, beliseng. Ya toh? Kalau cuma 6x6 itu cuma berapa lembar? Saya kira masuk lah, 10 juta lebih masuk itu. Itu maksudnya. Jadi setengah tembok. Layak huni baru labur, beli labur, dia punya bebaknya itu menjadi bagus. Selain lampu hias dan bedah rumah, tim Pansus juga melihat langsung kondisi air mancur Bundaran Tirosa dan tiang-tiang lampu penerangan jalan yang rusak dan hingga saat ini masih dibiarkan tergeletak di lokasi existing. Rudolf, HDTV melaporkan.